Pertama-tama di sini kita menggunakan 500 gram tepung terigu. Kita tambahkan juga 100 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam halus dan 2 sendok teh kaldu ayam. Kemudian bahan keringnya ini kita aduk sampai tercampur merata. Lanjut kita masukin 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian 40 gram margarin. Untuk penggunaan margarinnya ini bisa disesuaikan, semakin banyak margarin yang digunakan akan membuat kuenya nanti semakin rapuh. Lalu ini ada 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris kecil-kecil. Kita tambahkan juga 1 butir telur ayam. Ini telurnya kita kocok lepas dulu ya sebelum dimasukin. Kemudian langsung aja kita tuangkan semua. Kemudian lanjut ini adonannya kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya menyatu. Langsung aja kita tuangkan 200 ml santan. Di sini kita menggunakan santan murni. Ini santannya kita masukin secara bertahap ya, dan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya menyatu dan teksturnya lembut. Lanjut kita masukin kembali santannya dan kita aduk kembali sampai merata. Nah, ini adonan kue bawang garpunya sudah jadi. Untuk teksturnya bisa dilihat ya teman-teman, dia lembut seperti ini. Dan ini adonan siap untuk kita cetak. Langsung aja kita siapkan wadah ataupun piring. Kemudian ini piringnya kita taburkan sedikit tepung terigu agar nanti kuenya tidak lengket di piring. Kemudian untuk cetakannya di sini kita menggunakan garpu dan cetakan kue bawang seperti di video. Langsung aja di sini kita coba dulu mencetak dengan menggunakan garpu. Ambil secukupnya adonan, kemudian kita pipihkan di atas garpu seperti ini. Dan ini hasilnya setelah jadi. Kemudian lanjut kita coba cetak dengan menggunakan cetakan kue bawang. Ini sebelumnya kita oleskan dulu sedikit minyak goreng agar nanti adonannya tidak lengket di cetakan. Kemudian langsung aja kita ambil secukupnya adonan, kemudian kita kepak-kepakan dan kita pipihkan di atas cetakan seperti di video. Lalu kita gulung. Hasilnya bisa dilihat ya, bentuknya lebih cantik daripada kita menggunakan garpu. Nah, teman-teman bisa pilih mau mencetak menggunakan garpu ataupun cetakan kue bawang seperti ini, itu sesuai selera aja. Ini adonannya akan kita cetak sampai selesai. Untuk ukuran kuenya itu juga boleh disesuaikan dengan selera. Kalau teman-teman mau ukuran kuenya lebih kecil dari ini, itu juga boleh. Nah, ini kue bawang garpunya sudah selesai kita cetak, bentuknya cantik seperti ini. Langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Langsung aja kuenya kita masukin satu-satu agar nanti dia tidak lengket satu sama lain. Kue bawangnya ini kita goreng dengan menggunakan api sedang dan kita goreng sampai matang. Sesekali kita bolak-balik juga ya, agar nanti matangnya merata dan warnanya juga cantik. Kue bawangnya ini kita goreng sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Nah, kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia kue bawang garpunya sudah jadi, warnanya cantik-cantik ya seperti ini. Kue bawang garpu ini selain rasanya enak, renyah, dan pastinya aromanya juga sangat wangi. Dan ini kue sangat cocok dijadikan ide isian toples lebaran dengan kita masukin ke dalam toples seperti ini. Kue bawang ini tahan lama ya, dan pastinya ini cara membuatnya juga cukup mudah. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah, lalu kita tuangkan 400 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, 100 gram gula pasir yang sudah kita haluskan. Untuk penggunaan gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita tambahkan juga 1 saset vanili bubuk.
setengah sendok teh garam. Lanjut bahan keringnya ini kita aduk dulu sampai merata. Kita masukin 1 saset santan instan, ini ukuran 65 ml ya. Kalau mau menggunakan santan murni juga boleh ya teman-teman, itu bebas sesuai selera aja. Kemudian langsung aja kita masukin 90 gram margarin. Kemudian lanjut ini langsung aja kita aduk sampai merata. Supaya lebih gampang tercampur meratanya, ini langsung aja kita aduk dengan tangan, tapi pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih, atau boleh juga menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Kalau adonannya sudah membentuk butiran pasir seperti ini, langkah selanjutnya kita tuangkan 100 ml air panas. Ini airnya kita masukin secara bertahap. Langsung aja kita tuangkan semua sisa airnya, kemudian lanjut kita aduk dan kita uleni adonannya ini sampai kalis, sampai nanti teksturnya lembut dan tidak lengket di tangan. Nah, ini adonannya sudah kalis ya teman-teman, dan teksturnya lembut seperti ini. Langkah selanjutnya ini adonan akan kita istirahatkan lebih kurang 30 menit dan kita tutup adonannya supaya tidak mengering. Kemudian lanjut adonan yang sudah kita istirahatkan tadi kita bagi jadi 4 bagian seperti ini. Lalu yang seperempat bagiannya ini akan kita kasih pewarna makanan. Di sini kita kasih warna coklat, atau teman-teman juga boleh menggunakan coklat bubuk. Ini kita kasih secukupnya ya. Lalu ini akan kita aduk sampai merata sesuai nanti dengan warna yang kita inginkan. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja adonannya kita pindahkan ke alas kerja. Kemudian lanjut ini adonan akan kita pipihkan. Di sini kita pipihkan dengan rolling pin ya, atau teman-teman boleh juga menggunakan botol kaca. Itu disesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah. Kalau sudah kita pipihkan seperti ini, lanjut bagian pinggirannya ini kita potong ataupun kita rapikan supaya nanti ukurannya sama besar. Kemudian langsung aja ini adonannya kita potong-potong. Untuk ukurannya bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Kalau adonannya sudah kita potong-potong seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita ambil adonan selanjutnya, kemudian ini adonannya kita pipihkan kembali dengan rolling pin. Kita lakukan hal yang sama seperti adonan sebelumnya ya. Kalau sudah kita pipihkan seperti ini, lanjut kita oleskan air putih secukupnya. Ini fungsinya untuk memberi tanda ya. Kemudian langsung aja kita tempelkan adonan warna coklat yang sudah kita potong-potong tadi. Bagian ujungnya yang berlebih jangan lupa dipotong ya teman-teman, supaya nanti hasilnya rapi. Kemudian ini langsung aja kita pipihkan dengan rolling pin supaya nanti dia lebih menempel. Nah, kalau sudah kita pipihkan seperti ini, lanjut ini adonannya akan kita gulung. Saat menggulung adonannya ini jangan lupa dirapikan dan ditekan-tekan juga ya, supaya nanti adonannya lebih menempel. Kalau adonannya sudah kita gulung dan hasilnya rapi seperti ini, langkah selanjutnya ini akan kita bungkus dengan plastik bening. Kemudian ini adonan akan kita simpan di dalam freezer ataupun kulkas sampai nanti adonannya ini padat. Kita simpan lebih kurang 1-2 jam ya teman-teman, dan setelah kita keluarkan dari kulkas ini adonannya sudah padat seperti ini. Kemudian langsung aja ini kita iris-iris. Kita iris setipis mungkin ya teman-teman, dan pastikan pisau untuk mengirisnya cukup tajam. Atau boleh juga menggunakan cutter seperti ini.
Kalau adonannya sudah kita iris-iris seperti ini, langkah selanjutnya ini siap untuk kita goreng ya. Atau teman-teman kalau susah mengirisnya terlalu tipis, ini bisa kita pipihkan kembali dengan bantuan rolling pin. Kita lapisi dengan plastik ya teman-teman, supaya nanti adonannya ini tidak lengket. Kemudian kita pipihkan, dan ini bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya tipis dan cantik seperti ini. Atau teman-teman pengen menggunakan cara yang lain juga boleh ya. Di sini kita pipihkan dengan bantuan sendok. Dan jangan lupa ini kita alasi juga dengan plastik ya, supaya nanti adonannya ini tidak lengket. Fungsi adonannya ini kita pipihkan kembali juga mengatasi keretakan pada saat kita goreng nanti ya. Kalau semua adonannya sudah selesai kita iris dan kita pipihkan seperti ini, langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Ini kuenya akan kita goreng sampai matang ya, sampai nanti warnanya kuning kecoklatan. Kalau sudah masuk seperti ini, jangan langsung diaduk ya teman-teman, tunggu dulu kuenya ini kokoh. Kalau sudah kokoh bisa langsung kita balik supaya nanti matangnya merata dan warnanya juga cantik. Di sini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman, supaya nanti kuenya ini tidak mudah gosong. Nah ini kuenya sudah matang, warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah ini dia kue keringnya sudah matang, bentuknya cantik, unik dan menarik ya teman-teman. Nah pastinya ini rasanya sangat enak, renyah dan juga gurih. Kalau teman-teman sudah coba pasti bakalan suka dan ketagihan. Kue kering ini sangat cocok dijadikan ide isen toples lebaran dan juga bisa dijadikan ide jualan. Kalau dijadikan ide isen toples lebaran, jangan lupa dimasukin ke toples, kemudian kita tutup rapat supaya nanti kuenya tahan lama. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, bentuknya cantik dan menarik seperti ini. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu wadah, lalu kita tuangkan 250 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Kita masukin juga 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu kita tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 60 gram margarin. Kemudian semua bahannya ini langsung aja kita aduk merata. Kita tuangkan 130 ml air panas atau secukupnya. Pastikan airnya benar-benar panas ya teman-teman, jangan gunakan air dingin ataupun air hangat kuku, karena nanti itu akan membuat keripik tapiokanya gagal. Kemudian ini langsung aja kita aduk dan kita uleni. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya, atau boleh juga menggunakan sarung tangan. Ini adonannya kita uleni sampai kalis ya, sampai nanti teksturnya lembut. Kalau seandainya adonannya masih kering, boleh ditambahkan kembali air panasnya. Kalau adonannya sudah kalis dan tidak lengket lagi di tangan, ini sudah cukup ya. Ini adonan siap untuk kita cetak ataupun kita bentuk. Langsung aja kita siapkan alas kerja, kemudian ambil sedikit adonan lalu kita bulatkan, kemudian kita lapisi dengan plastik bening seperti ini supaya nanti adonannya tidak lengket. Kemudian lanjut kita tekan ataupun kita pipihkan dengan gelas kaca. Dan ini dia hasilnya, dia lumayan tipis ya teman-teman. Langsung aja kita pindahkan ke piring yang sudah kita taburi tepung tapioka sebelumnya. Untuk memipihkannya ini teman-teman tidak harus menggunakan gelas kaca, teman-teman boleh juga menggunakan botol kaca ataupun rolling pin ya. Dan untuk ukurannya ini juga bisa disesuaikan dengan selera. Kalau keripik tapiokanya sudah selesai kita cetak seperti ini, jangan ditunggu terlalu lama ya teman-teman. Ini langsung aja kita goreng untuk mengatasi keretakan pada saat kita goreng. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian langsung aja kita masukin keripik tapiokanya satu persatu. Keripik tapiokanya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya kuning kecoklatan. Kalau keripiknya sudah kokoh, ini bisa langsung kita bolak-balik ya, supaya nanti matangnya merata ke semua sisi dan warnanya juga cantik.
Di sini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, dan sesekali kita bolak-balik juga seperti ini supaya nanti keripiknya tidak ada yang gosong. Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini dan keripiknya juga sudah garing, ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini dia keripik tapiokanya sudah matang. Ini bisa dilihat ya teman-teman kalau hasilnya sangat renyah seperti ini. Selain cara membuatnya mudah, keripik tapioka ini rasanya juga sangat enak, gurih, dan pastinya bikin nagih. Keripik tapioka ini sangat cocok dijadikan ide-isen toples lebaran dengan kita masukin ke toples seperti ini. Kemudian kita tutup rapat supaya nanti keripiknya ini tahan lama. Nah, untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih. Bye-bye.